semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Dwi Savitri. Saya dari tingkat 2 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wadaya Gunung Jati. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana caranya membangun human capital atau model manusia berkualitas tinggi. Membangun human capital berkualitas tinggi merupakan suatu tujuan penting dalam pengembangan individu dan masyarakat. Human capital mengacu pada pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sumber daya lain yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berkontribusi pada produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian di slide selanjutnya ada human capital dan manajemen. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserahkan oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga ada investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat ada variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Kemudian ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat SDM selalu berkembang, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi, pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Kemudian ada penekanan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga ada kualitas kekarya yang meliputi satu faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Kedua faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang terakhir faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kemudian ada kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Nah, di sini ada human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian model manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human capital management oleh Gaspers dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan peraturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya di sini ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan
dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Yang kedua, ada investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, handal, dan berkarakter. Yang ketiga, ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Kemudian di sini ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Nah, di sini ada mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban.